adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa ya, penuh sukacita, bergembira, sehat semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah duduk yang rapi? Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu ini dengan sikap yang baik. Selamat pagi Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur masih boleh bangun dan menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau undang Engkau masuk dalam hidup kami untuk senantiasa memimpin dan menuntun hidup kami. Tuhan, ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Masuk dalam hatiku.
Udah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Yuk, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kakak yang bercerita. Tuhan juga menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada suatu hari terdengar kabar bahwa Tuhan sedang berada di kota yang bernama Kapernaum. Bisa ulangi bersama-sama? Di kota apa? Kapernaum. Kira-kira Tuhan ngapain ya di sana ya? Ada yang bisa jawab? Tuhan sedang mengajar. Di sebuah rumah, Tuhan ada di sana dan Tuhan sedang mengajar. Yang hebatnya adik-adik, di rumah itu banyak sekali orang. Lalu di satu sisi ada 4 orang. Mereka berteman. 4 orang ini yang saling berteman, mereka dengarkan bahwa Tuhan sedang mengajar di rumah di kota Kapernaum itu. Lalu 4 orang ini mengingat ada 1 orang temannya lagi yang sekarang itu sedang lumpuh. Lumpuh artinya apa ya? Tidak bisa berjalan. Kalau nggak bisa berjalan berarti dia ngapain? Tiduran. Temannya hanya bisa tiduran adik-adik. Lalu keempat orang tadi yang sehat akhirnya mengajak temannya yang lumpuh untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena mereka percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. 4 orang ini akhirnya menggotong temannya yang lumpuh bersama-sama. Digotong, dibawa ke tempat Tuhan Yesus berada. Nah, adik-adik bisa lihat seperti yang kakak bilang tadi di awal, bahwa banyak sekali orang yang ingin diajar oleh Tuhan Yesus. Jadi rumah itu penuh, depan pintunya penuh, halamannya penuh. Jadi 4 orang ini gak bisa masuk. Udah berusaha, maaf, permisi, tapi gak berhasil. Tapi 4 orang ini sangat ingin bertemu Tuhan Yesus agar temannya bisa disembuhkan. 4 orang teman ini pantang menyerah adik-adik. Sehingga mereka memutuskan untuk naik ke atas atap rumah itu. Sambil saling bahu-membahu menggotong temannya yang lumpuh. Sampai di atas, mereka bongkar tuh atap rumahnya. Agar bagian atasnya sedikit terbuka, supaya mereka bisa membawa temannya itu
masuk ke dalam rumah dari atas. Nah, begini adik-adik nih penampakannya. Lihat kan, di dalam rumah tuh banyak orang. Dan akhirnya setelah atapnya kebuka, temannya yang lumpuh itu diturunin pelan-pelan ke bawah. Semua orang yang ada di dalam rumah itu, termasuk Tuhan Yesus sendiri, kaget melihatnya. Lalu Tuhan Yesus yang melihatnya pun berkata kepada orang lumpuh ini, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat yang ada juga di dalam rumah itu, bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus juga berkata kepada orang lumpuh tadi, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Tapi kan dia lumpuh ya tadi adik-adik. Coba kita lihat apa yang terjadi. Yap, seketika itu juga orang yang lumpuh tadi sembuh. Saat Tuhan bilang dosamu sudah diampuni, lalu Tuhan bilang, "Bangun, angkat tempat tidurmu." Dia benar-benar bisa bangun dan akhirnya sembuh. Lihat, orang lumpuh ini akhirnya pulang ke rumahnya, disaksikan banyak orang di sekitar sana sambil memuliakan Tuhan. Kita lihat ya adik-adik, bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan, mampu membuat mukjizat. Tapi di balik itu ada orang-orang yang pantang menyerah. Siapa tadi yang pantang menyerah? Temannya yang berempat ya. Mereka orang-orang yang pantang menyerah adik-adik. Mereka berusaha, tidak putus asa, tidak kerja setengah-setengah, tapi pantang menyerah. Bahkan mereka sampai naik ke atap ya, supaya temannya ini benar-benar bisa bertemu Tuhan dan disembuhkan. Adik-adik, kakak mau kasih tahu adik-adik nih, bahwa kita sebagai anak Tuhan juga harus percaya sama Tuhan. Tapi kita juga tidak boleh jadi anak yang mudah menyerah. Kita percaya sama Tuhan dan kita juga lakukan yang kita bisa. Adik-adik mau dapat ranking 1 di sekolah? Kalian percaya kalau Tuhan bisa menolong? Betul. Tapi kita harus berusaha dan pantang menyerah. Kalau pelajaran lagi susah, jangan mudah menyerah. Tapi latihan lagi, baca lagi, latihan lagi, baca lagi. Jangan biarkan diri kita menyerah. Karena Tuhan kita bisa melakukan semuanya. Asal kita jadi anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Kita pantang menyerah. Yuk adik-adik kita berdoa untuk menutup firman Tuhan sekaligus ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang ada di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami telah dengar. Tuhan, kami sungguh mau jadi anak-anak Tuhan yang pantang menyerah. Tuhan, tolong kami ya,
di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat dari kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati.